Lalu saya mulai dari Bang Heri dulu. Bang, PPDB ini sudah menjadi apa ya, hal yang situasinya terus berulang setiap tahunnya Bang, dengan carut-marutnya, terus bagaimana kemudian curahan hati dari para tua siswa terkait dengan PPDB yang berlaku setiap tahunnya. Saya mau tanya sebentar Bang, apa sih masalah krusial PPDB yang terjadi, terutama di Balikpapan dulu deh Bang? Iya, ini sebenarnya sudah ke-10 kalinya saya berbicara tentang penerimaan siswa didik baru ya. Dan kebetulan saya setiap tahun diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk berbicara tentang neraca pendidikan di Kaltim. Biasanya sama teman-teman dinas provinsi pasca sebelum Covid. Setelah Covid biasanya neraca pendidikan di Kaltim itu dibahas, waktu itu sempat via online. Nah, kalau saya melihat persoalan PPDB yang ada di Kota Balikpapan, ini yang pertama, pemerintah kita itu tidak paham tentang esensi tujuan dari pendidikan itu. Pemerintah di daerah apa nasional nih? Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Yang pertama misalkan berbagai kebijakan PPDB ini kan sebenarnya kalau kita lihat Permendikbud terkait dengan penerimaan siswa baru itu ada beberapa jenjang. Yang pertama jenjang ada jalur zonasi, ada beberapa jalur ya, jalur zonasi, kemudian yang kedua ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur prestasi, kemudian ada jalur pindahan ya. 4 jalur ini harusnya tersosialisasi dengan baik. Nah, fakta-fakta hari ini jalur zonasi misalkan sekolah-sekolah yang di dekat warga yang dekat dengan sekolah itu jaraknya kalau nggak salah cuma 1 kilo dari gerbang sekolah. Padahal wilayah itu harusnya sebelum melakukan pemetaan terhadap zonasi itu harusnya dilakukan dulu pemetaan secara baik ya. Sekolah ini mencakup kelurahan mana dan lain sebagainya. Ada berapa sekolah dalam satu kecamatan, kemudian dibagi secara baik. Tidak hanya berdasarkan jarak 1 kilo atau 2 kilo gitu. Tapi faktanya juga jalur zonasi itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraup keuntungan ya. Kalau penerimaan siswa baru begini banyak calo nih. Bayangkan kalau mau masuk SMP ada yang sampai 10 juta, 15 juta. Kemudian mau masuk SMA ada yang sampai 25 juta, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Masih adakah calo-calo seperti saya meyakini sistem yang transparan seperti ini gitu? Saya meyakini dengan sistem yang ada saat sekarang ini itu masih terjadi. Nah, apa problemnya? Problemnya adalah daya tampung. Bahwa lulusan anak-anak kita lulusan dari SMP misal ke SMA atau SD ke SMP itu daya tampung ruang kelas kita tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa yang lulus. Nah, kedua, tidak terintegrasinya sekolah swasta dengan sekolah negeri gitu. Harusnya kan sekolah swasta kan biasanya dari jumlah lulusan itu 30%. Coba tegas pemerintah, yang sekolah di swasta akan dibiayai oleh pemerintah. Dengan catatan bahwa ada peningkatan kapasitas kualitas sekolah swasta itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi ada elaborasi, sekolah itu dikelola oleh orang-orang swasta, dikelola oleh manajemen swasta, guru-gurunya swasta, ya, tapi pemerintah hadir di situ. Bagaimana mengangkat sekolah-sekolah swasta supaya bisa terintegrasi menyelesaikan problem-problem PPDB gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain itu juga harusnya pemerintah sudah mulai bangun sekolah ya. Kita ada SMP 25 yang baru, SMP 21, ada SMP terpadu SMP 26 Regensi. Informasinya tahun ini sudah mulai diberdayakan semua. Nah, hal-hal ini harusnya dilakukan. Kemudian yang kedua, teman-teman DPRD. Teman-teman DPRD saya juga melihat bahwa anggaran kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara itu wajib berkewajiban. Jadi pendidikan itu kewajiban, bukan hak lagi, tapi kewajiban untuk mengikuti pendidikan, dan negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Jadi tidak ada alasan anak-anak kita mau ke sekolah, mau sekolah kemudian tidak ada ruang kelas, tidak diterima. Apapun alasan itu tidak boleh, karena apa? Sudah dijamin konstitusi. Nah, kemudian di Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional kita itu sudah diakomodir anggaran pendidikan 20% dari APBN maupun APBD. Pertanyaan saya hari ini, APBD kita 4,2 triliun di Balikpapan. Apakah anggaran 20% pendidikan itu sudah sesuai dengan peruntukannya? Oke, stop dulu. Sudah menyinggung anggota DPRD, kita tanya dulu Ibu Waidah. Baik. Bu Waidah, sebagai Komisi 4 yang membawahi bidang pendidikan, apakah memang angka 20% itu sudah masuk di APBD kita gitu dalam pendidikan Bu Waidah? Masuk. Terus apa masalahnya kemudian
PPDB kekurangan kelas setiap tahun ini terus berulang kalau dari kacamata Bunda sendiri? Tinggal itu kontraktornya gimana menyelesaikan apa enggak, seperti misalnya saya contohkan dirigensi. Nah itu sejauh mana kalau ini sudah bisa beroperasi di tahun 2024 berarti suatu tambahan ya, bahwa pendidikan tuh ada sekolah terpadunya ya, satu-satunya kayaknya itu sekolah terpadu ya Pak ya, Pak Ganung ya, iya yang negeri gitu. Kalau saya bikin sekolah terpadu itu kan berapa puluh tahun yang lampau, saya 20 tahun yang silam gitu ya. Nah, ini baru di pemerintahan ada yang sekolah terpadu seperti ini. Bunda ini kan sudah puluhan tahun juga berkecimpung dunia pendidikan, punya sekolah terpadu dari berapa puluh tahun yang lalu Bunda ya. Bunda ini melihat masalahnya seperti apa sih? Apa memang sekolah swastanya, apa memang maksudnya orang tua siswa tidak mau menyekolahkan anak swastanya sehingga berbondong-bondong ke sekolah negeri? Apa kemudian kualitas sekolah swastanya yang memang perlu pengembangan lagi gitu? Saya pengelola sekolah swasta ya dari playgroup dulu sampai SMU. Swasta itu diminati banget sama masyarakat. Jadi kualitas itu bagi masyarakat Balikpapan ya penting. Jadi untuk pemerintah, notabene dinas pendidikan, kalau istilahnya melakukan, ya anggaplah saya tidak membangga-banggakan sekolah terpadu ya bagus gitu ya, senang sekali. Kalau ada, saya sampai bicara sama Pak Irfan ya, contoh misalnya olahraga itu dilengkapi semua. Kalau ini ada berenangnya di sekolah itu, ada kudanya, ada memanahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya karena saya kalau sekolah terpadu yang saya bikin dari playgroup sampai SMO itu, apa yang kita baca itu memang harus bersamaan dengan realita. Kalau misalnya kurikulumnya tentang pemerintahan, ya kita ajak mulai dari RT, RW, kelurahan, lurah itu, ya sekolah harus mengenalkan itu semua. Sehingga edukasi kebangsaan tuh sejak kecil tuh sudah ada gitu loh. Jadi itu maksud mau terpadu gitu ya realistis gitu loh. Ya begitu terpadunya tuh holistik, ya agamanya juga masuk gitu loh. Jadi anak-anak ya saya tuh orang apa ya istilahnya, karena saya punya panutan Indonesia sih, punya Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Punya kalau di dunia politik punya Bung Karno gitu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang saya pegang banget itu Nabi Muhammad SAW itu adalah super teladan di dunia pendidikan dan di dunia mana aja. Sehingga kurikulumnya kan satu-satunya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Dan di Balikpapan alhamdulillah itu kan ada klasifikasi ya Pak Ganu ya, yang apa-apa itu kan dikasih ini, lewat kan dianya. Nah jadi sebenarnya untuk pendidikannya tuh pengertian dalam arti luas. Dalam arti luas itu saya komisi 4 nih. Ya dunia pendidikan sendiri. Tapi untuk pemberdayaan masyarakat, suami istri yang punya anak itu juga penting untuk dididik agar anak-anaknya itu dia mengarahkannya tuh kemana gitu lah. Jadi ya pengertian luas lah pendidikan itu. Tapi 20% itu tadi ya sudah, kalau betul-betul di-manage dengan baik itu subhanallah. Sudah masuk dalam 20% itu ya. Tapi penyerapannya maksimal nggak Bunda? Nah, itu ini Pak ini kali nanti yang banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.